Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Safita, NIM 1913010149, akan menyampaikan materi kuliah Filsafat Hukum Islam. Yang pertama, tentang prinsip utama dalam hukum Islam. Lalu yang kedua, perbedaan antara kaidah fikih dan kaidah usul. Dan yang ketiga, kaidah utama di dalam hukum Islam. Yang pertama yaitu prinsip utama dalam hukum Islam itu apa, atau prinsip hukum Islam itu apa. Yang pertama saya temukan di dalam buku Filsafat Hukum Islam. Prinsip utama dalam hukum Islam itu adalah adamul harj, yang mana hukum Islam itu menyediakan atau meniadakan kesulitan atau kesukaran. Jadi Allah tahu bahwa manusia itu tidak suka adanya suatu kesulitan yang dibebankan kepada dia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 bahwa Allah tidak akan menurunkan suatu beban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi di dalam hukum Islam itu meniadakan suatu kesulitan dan memilih adanya kemudahan. Lalu yang kedua, prinsip utama hukum Islam itu adalah taqlilut taklif, menyedikitkan beban. Yang mana pembebanan syariat terhadap seseorang itu ada, namun ketika hukum itu diturunkan, diterima, dan tidak ditanyakan kenapa hukum itu diturunkan terhadap suatu masyarakat atau kaum. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 101, dikatakan bahwa, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu tanyakan terhadap apa yang diturunkan kepada kamu, yang mana jika diterangkan kepada kamu, itu akan menyusahkan kamu. Jadi lebih baik diterima hukum itu tanpa mempertanyakan kenapa dia ada. Lalu yang ketiga, prinsip utama hukum Islam itu adalah tadrijul hukmi, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Bahwa Al-Quran dan hukum yang diturunkan terhadap suatu kaum itu berangsur-angsur sesuai dengan potensi manusia yang terbatas, bahwa ayat yang diturunkan dipahami, baru ayat yang lain diturunkan lagi sesuai dengan kondisi masyarakat. Lalu yang keempat, maslahatul ummah, bahwa hukum yang diturunkan itu sesuai dengan kondisi masyarakat atau untuk kemaslahatan umat. Dan yang terakhir, al-madalah, mewujudkan keadilan, bahwa manusia itu sama di mata hukum dan sama di mata Allah. Lalu yang kedua, perbedaan antara kaidah fikih dan kaidah usul. Kaidah fikih dan kaidah usul itu adalah dua kata yang memiliki redaksi makna yang berbeda. Kaidah fikih itu terdiri dari dua kata, kaidah dan fikih, yang artinya kaidah itu adalah suatu aturan atau kaidah-kaidah, sedangkan fikih artinya faham. Jadi, kaidah fikih itu adalah kaidah yang menghasilkan yang terdapat di dalamnya hukum syariat dan juga mengandung di dalamnya furu'-furu' syariat. Lalu, kaidah fikih ini bersifat khusus dan objek atau sasaran dari kaidah fikih ini adalah perbuatan si mukallaf. Dan kaidah fikih ini dia sebagai istihdar atau menghadirkan hukum, atau bisa disebut dengan dia bisa menghasilkan hukum. Dan yang terakhir, kaidah fikih ini terdapat di dalamnya rahasia-rahasia syariat atau hikmah. Berbeda dengan kaidah usul ini juga terdiri dari dua kata, yaitu qawaid dan usul. Kaidah itu artinya aturan atau kaidah-kaidah, sedangkan usul itu asas atau dalil. Jadi kaidah usul itu adalah kaidah yang menjadi alat yang digunakan oleh mujtahid untuk menetapkan suatu hukum. Lalu bedanya dengan kaidah fikih, kaidah usul ini dia bersifat umum dan objek atau sasarannya itu adalah dalil sam'iyah atau alat yang digunakan untuk menetapkan hukum itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan juga kaidah usul ini dia hadir sebagai istinbat hukum, dia menetapkan suatu hukum. Dan juga kaidah usuliyah ini
dia tidak terdapat atau tidak ada di dalamnya rahasia-rahasia syariat atau hikmah, berbeda dengan kaidah fikih yang terdapat di dalamnya hikmah. Lalu yang ketiga, kaidah utama yang terdapat di dalam hukum Islam. Sesuai dengan sumber yang saya temukan di dalam buku Filsafat Hukum Islam, bahwa kaidah utama di dalam hukum Islam itu ada dua. Yang pertama yaitu kaidah asasiyah atau kaidah induk, atau juga disebut dengan kaidah yang 5. Lalu yang kedua kaidah ghairu asasiyah atau kaidah yang bukan induk. Namun kaidah ghairu asasiyah ini masih dibahas, yang mana ditemukan 40 kaidah yang dibahas dalam kitab Asbah wan Nazair. Lalu kaidah utama di dalam hukum Islam itu yaitu kaidah asasiyah ada 5. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Suatu urusan itu tergantung terhadap maksud seseorang melakukannya. Contohnya, ketika seseorang melemparkan suatu barang kepada orang lain dan ternyata orang tersebut meninggal, maka hukumnya adalah dikembalikan kepada maksudnya atau niatnya. Apakah dia berniat untuk membunuh atau hanya melempar saja. Lalu yang kedua, al-adatul mahkamah. Suatu kebiasaan atau adat itu bisa dijadikan suatu hukum. Contohnya mahar. Mahar yang ada di dalam pernikahan itu tidak ditentukan berapa jumlah atau banyaknya yang akan diberikan kepada seseorang. Maka jumlahnya itu dikembalikan kepada adat atau kebiasaan yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Maka itulah yang dipakai. Lalu yang ketiga, ad-dararu yuzalu. Suatu kemudaratan itu dapat dihilangkan. Contohnya, ketika seseorang dalam jual beli, ketika seseorang menemukan barangnya itu rusak atau cacat, maka dia boleh mengembalikan barang itu lagi. Lalu yang keempat, al-yaqinu la yazulu bisyak. Suatu keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan suatu keraguan. Contohnya, di dalam berwudu, ketika seseorang telah berwudu lalu dia ragu apakah dia berhadas atau masih suci, maka hukumnya dikembalikan kepada keyakinannya, apakah dia yakin dia berhadas atau dia yakin ia masih dalam keadaan suci. Lalu kaidah yang terakhir, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Suatu kesulitan dapat dihilangkan dengan suatu kemudahan. Contohnya, ketika seseorang dalam perjalanan dia tidak bisa sholat, maka dia bisa mengqashar sholatnya. Ada keringanan yang terjadi kepada dia. Atau juga dia dalam perjalanan, dia berpuasa, dia tidak sanggup untuk berpuasa, maka dia boleh membatalkan puasanya. Jadi kesulitannya dapat dihilangkan dengan kemudahan yang lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.